Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya. Semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai untuk Zoom pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta tolong untuk nomor absen 9. Di sini nomor absen 9 siapa? Vela. Vela, ya. Vela untuk pimpin doa ya, Vela. Ya, Bu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami. Semoga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Vela yang sudah memimpin doa ya. Terima kasih ya Vela ya. ya, Bu. Ya, kita foto lagi ya. Minta tolong untuk videonya dikeluarkan semuanya. Ya, kita foto bersama. Audrey, minta tolong untuk videonya dikeluarkan. Ya, Petra. Ya. 1, 2, 3. Iya. Saya kirim di grup dulu. Ya, sudah ya, saya kirim. Kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan pelajaran AKM. Silakan dibuka buku AKM-nya. Silakan dibuka AKM-nya. Halaman berapa, Bu? Halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Nah, kita buka halaman 6. Kita belajar bagaimana kita menemukan informasi tersurat pada teks sastra di sini ya. Nah, di dalam teks sastra di sini, nah, kata prosa itu prosa atau sastra. Minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, saya pakai warna yang lain aja biar kelihatan. Prosa itu sama dengan berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti oratio provasa, yang berarti ucapan langsung atau bahasa percakapan, sehingga prosa itu menjadi bahasa yang bebas, bisa bercerita dan bisa ucapan langsung. Kata proses ini bisa diambil dari bahasa Inggris yang artinya prose, yang berarti bahasa tertulis atau tulisan. Nah, menurut Aminuddin tahun 2002 itu menyatakan bahwa proksa fiksi ini adalah cerita yang diemban oleh pelaku tertentu dalam pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita yang bertolak dari imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Nah, dalam macam-macam prosa di sini, prosa lama memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu adalah ciri-cirinya pertama dipengaruhi oleh sastra Hindu atau Arab. Kemudian ceritanya anonim, tidak ada nama pengarangnya. Tidak ada nama pengarangnya di sini. Ini adalah anonim, tidak ada namanya. Kemudian prosa lama ini memiliki milik bersama. Kemudian bersifat statis yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Misalkan
kondisi waktu peperangan ya berarti kita membuat prosanya yang berhubungan dengan peperangan ya. Nah, kemudian berbentuk hikayat, tambuh, dongeng. Nah, pembaca dibawa ke alam imajinasinya. Itu adalah ciri-ciri dari prosa lama. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis prosa lama itu ada apa saja? Di sini ada mite. Ada mite. Mite itu apa? Nah, mite itu adalah berasal dari mitos. Mitos itu kan berarti cerita rakyat ya, cerita yang tentang mendewa-dewakan atau pahlawan yang dipuja-puja. Arti mite atau mitos itu berasal dari bahasa Yunani. Yang memiliki mitos itu memiliki arti apa? Nah, memiliki arti cerita pahlawan atau tentang dewa-dewa yang dipuja-puja di sini. Kemudian mitos adalah cerita tentang dewa-dewa suci yang mendukung sistem kepercayaan atau agama. Ini adalah mito yang berhubungan dengan keagamaan atau kepercayaan di sini. Nah, contoh-contohnya dalam cerita mito ini ada tentang kepercayaan Dewi Sri atau dengan adat istiadat yang lainnya atau yang dinamakan misalkan dengan adat istiadat yang lainnya ya, misalkan dari Suri Badi Utama ini yang menyatakan bahwa mite ini contohnya adalah kepercayaan atau adat istiadat yang lainnya. Kemudian legenda. Legenda itu adalah cerita yang menceritakan asal-usul suatu daerah atau suatu tempat. Nah, ini adalah legenda. Contohnya, contoh legenda itu ada apa saja? Ada Candi Roro Jonggrang. Kemudian ada legenda Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Bentar ini maaf ya. Emailnya saya keluarkan dulu karena banyak iklannya bentar. Oke. Nah, di sini ada iklannya di sini ya. Ada legenda. Legenda ini adalah Candi Roro Jonggrang. Kemudian ada Tangkuban Perahu. Kemudian ada Danau Toba. Itu adalah cerita legenda. Nah, legenda itu terdiri ada juga cerita tentang terjadinya Surabaya. Dari Sura sama Baya itu ya. Makanya asal mula Surabaya itu juga legenda juga. Nah, kemudian ada dongeng. Dongeng itu adalah cerita tentang makhluk hidup, makhluk khayalan, seperti tokoh-tokoh kebijaksanaan secara mengatur masalah manusia. Ini adalah dongeng atau cerita yang tidak benar-benar terjadi pada zaman dahulu, terutama pada zaman dahulu. Di sini ada sebuah cerita. Suatu hari, ya di situ, suatu hari dari sebuah lembah, monyet bertemu dengan burung pipit yang sedang mencari biji-bijian. Hai burung pipit, kau sedang mencari biji-bijian lagi ya? Pantas saja kau tidak bertambah besar. Yang kau makan bijinya bukan buahnya. Ejek si monyet tadi. Nah, burung pipit hanya bisa diam dan terus mengumpulkan biji-biji apel yang dibuang oleh monyet tadi. Suatu hari hujan turun dengan deras selama berhari-hari. Lembah itu pun tertutup oleh air. Semua hewan yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di atas bukit, mereka kedinginan dan kelaparan. Ketika hujan berhenti, mereka turun kembali ke lembah untuk mencari makan. Tetapi semua pohon telah tumbang tersapu air hujan. Tidak ada lagi buah-buahan untuk dimakan. Saat berjalan menyusuri lembah untuk mencari makan, monyet bertemu lagi dengan burung pipit. Burung pipit itu iba dengan kondisinya monyet. Burung pipit mengajak monyet ke atas bukit. Betapa terkejutnya monyet melihat bukit yang penuh buah-buahan. Ternyata burung pipitlah yang menanam pohon buah-buahan itu. Nah, itu sebabnya burung pipit selalu mengumpulkan biji buah-buahan yang dibuang. Nah, mengapa burung pipit ini mengumpulkan biji-bijian? Nah, di sini ada katanya. Di antara 4 pilihan ini, yang
kalau sebelum melihat pembahasannya. Yang termasuk isinya yang mana? Mengapa burung pipit itu mengumpulkan biji-bijian? C. Ya. Burung pipit menanam biji-bijian tersebut di atas C, bukit. Ya. Siapa yang mengejek burung pipit ini tadi? Nah, ini bisa juga disebut juga cerita dongeng ya ini tadi ya. Ya toh. Ini bisa cerita dongeng. Kalau cerita yang tokohnya binatang itu namanya siapa? Tokoh yang cerita binatang. Kabel, iya. Nah, di sini burung pipit hanya diam dan terus mengumpulkan biji-biji. Biji-biji apa yang dikumpulkan burung pipit? Apel. Iya. Biji-biji apel ini yang dikumpulkan oleh burung pipit. Nah, di mana burung pipit ini mengambil biji-bijian? Di daerah mana burung pipit ini mengambil biji-bijian? Lembah. Ya, di lembah atau di atas bukit ya, atau di sebuah lembah. Atau nah ini namanya kalau di dalam cerita ini namanya tempat terjadinya peristiwa. Kalau dalam unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu ada penokohan atau perwatakan. Minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Dari dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsur intrinsiknya, ada tokoh, kemudian ada alurnya maju mundur atau bagaimana. Setting itu adalah tempat latarnya. Latar itu adalah tempatnya. Setting, latar. Nah, ada settingnya di sini. Latarnya itu adalah di sebuah lembah ini atau di atas bukit. Nah, ini ada burung-burung pipitnya ini. Jelas ya di sini. Ada pertanyaan tidak untuk penjelasan AKM ini? Apa saya terlalu kecepatan? Tidak. Nah, di sini burung pipit ini mengumpulkan biji-bijian di atas bukit ya. Nah, di paragraf ketiga dan keempat ini ternyata burung pipitah yang menanam pohon buah-buahan itu. Nah, itulah sebabnya kenapa burung pipit selalu mengumpulkan biji-biji buahan yang dibuang. Itu alasannya kenapa burung pipit itu membuangnya. Jelas tidak? Jelas. Nah, itu ada mite, ada legenda, ada dongeng, itu termasuk dalam prosa lama. Nanti akan ada prosa baru itu ada apa saja. Nah, prosa lama diingat-ingat ya, selalu kata kuncinya di sini tidak ada nama pengarangnya. Dalam cerita tadi kan tidak ada nama pengarangnya, masih anonim. Nah, masih dipengaruhi oleh budaya Hindu atau Arab di sini. Kemudian dilihat dari kondisi situasi masyarakat pada waktu itu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, sekarang dibuka dibuka untuk soal apa namanya? Ulangan setengah semester yang agama. Coba dibuka semuanya. Ulangan setengah semester yang agama. Yang agama dulu. Apakah ada pertanyaan dari agama dulu? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Yakin? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, berarti materi sudah kita bahas semua ya, berarti ya. Materi sudah kita bahas semua itu? Ya, tidak ada pertanyaan? Yakin? Yakin. Maksi pusing. Kok kepalanya, tangannya di kepala pusing? Tidak. Oke. Ada pertanyaan tidak untuk agama dulu? Tidak. Tidak ada. Yakin? Kalau yang nomor 1 tahu ya, untuk nomor 1 itu sudah tahu ya pembedanya ya.
Tuhan menciptakan itu apa? Nah, itu jelas. Kemudian sekarang yang bahasa Jawa. Coba dibuka yang bahasa Jawa. Nah, kita sudah belajar pidato. Pidato kuwi sesorah loh. Pidato kuwi sesorah. Nah, irah-irahan ki judul. Irah-irahan ki judule. Judule saka pidato kuwi apa? Irah-irahane. Terus yang nindakake pidato itu sapa? Saiki ana pitakon ora? Ada pertanyaan tidak untuk bahasa Jawa? Coba kalian kerjakan dulu agamanya. Coba kalian kerjakan buka agamanya. Kalau tidak ada pertanyaan, dikerjakan dulu yang agamanya dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kerjakan dulu. Kameranya dipakai dengan kalian mengerjakan ya. Ya, dibuka. Bulusi, Ya, kasih nama dulu. ya. Yang dikumpulkan besok lembar jawabnya saja ya. Yang dikerjakan di lembar jawabnya. Nah, di lembar jawab itu. Ya. Kameranya nggak bisa itu, Bu. Nggak apa-apa, itu kita aja. Yang penting kelihatan muka kalian. Kelihatan muka kalian. Bu punya udah dijawab, Ibu. Nggak apa-apa. Sudah dikerjain. Ya, nggak apa-apa. Aku udah dikerjain, Bu. Ya. Aku udah, Ibu. Punyanya Carol mana ya? Carol tolong dibuka videonya ya, Carol. Saya belum lihat. Sekarang dikerjakan dulu. Yang sudah kerja ke agama, coba yang bahasa Jawa penting. Ya, Aku bahasa Jawa udah selesai, Bu. Bahasa Jawa juga, Bu. Bahasa Jawa juga udah, Ya, Bu. ada pertanyaan tidak? Yo. Selesai. Ya. Tolong yang sudah selesai diam dulu, nunggu temannya dulu. Biar temannya kelihatan ya. Kertas ujianku masih di bawah mamaku, Ibu. Oh ya. Nanti menyusul ya, Adri ya. Menyusul ya, Mama baru ambil. Ya, enggak apa-apa. Yo, silakan dibuka dulu nanti kalau ada pertanyaan yang menurut kalian kesusahan. Yang bahasa Jawa. Ada pertanyaan orang? Puntadewa wis pernah diajarke. Puntadewa diajarke sama Bu Lucy. Pandita Jurna sudah. Terus apa meneh? Yo. Yo, cepet dibalas sing ora ngerti ditakake Bu Lucy. Sing nggak ngerti bisa ditanyakan ke Bu Lucy. Untuk yang uraian isian ada pertanyaan tidak untuk isian? Tidak. Ya. Ya. Mungkin ada yang bahasanya tidak kalian tahu. Yang hari ini belajarnya
Bahasa Jawa sama agama dulu. Ada yang tidak tahu tidak? Apa? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Yakin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ya. Tidak ada pertanyaan dari pekerjaan hari ini? Tidak ada? Tidak. Oke, berarti besok kita belajar AKM sama tema 1 ya. Nah, nanti belajar tema 1 sama bahasa Jawa. Nah, saya akan memberikan beberapa informasi. Tadi orang tua kalian sudah saya beri untuk namanya surat edaran. Nah, surat edaran untuk pernyataan tatap muka. Nanti kalau orang tuanya diizinkan untuk tatap muka, berarti setelah PTS kita sudah mulai tatap muka. Berarti minggu depan kita sudah mulai untuk tatap muka. Bu, tatap mukanya kapan, Bu? Minggu depan setelah tes. Oke. Pelajarannya tema selama bahas AKM nanti akan setiap hari akan sesuai dengan jadwalnya. Kan setiap hari masuk, nanti akan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Nanti dibagi toh, Bu. Gimana? Nanti dibagi kelasnya. Iya, dibagi 2 kelas ya. Nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kelas pagi dan kelompok kelas siang. Nah, nanti dibawa alat minum semuanya. Ya, minumnya bawa sendiri. Bawa masker dibawa. Bawa hand sanitizer. Maskernya double ya, Bu? Iya, maskernya double, betul. Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak. Udah, oke kita foto dulu yo. Yo, foto dulu. Ya, 1. Boleh bergaya loh ya. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup masih 1 lagi ya, karena ini kan baru separuh. Yang kelompok 1 nih. Yang kelompok 1-nya kita foto lagi. 1. Evan lihat mukanya, ayo. 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup. Oke, yakin tidak ada pertanyaan untuk hari ini? Yakin. Nah, nih, ada kesulitan enggak? Semua materi sudah dibahas sama Bu Lucy belum? Sudah. Sudah. Oke, berarti sudah ya. Nah, kalau bahasa Jawa yang jawabnya nganggo bahasa Jawa loh ya, orang nganggo bahasa Indonesia. Nah, yang belum dapat berarti Ajeng, terus Angelin ada enggak di sini? Angelin. Oh, belum ada. Oke, saya absen ya. Saya absen. Tolong dicek namanya masing-masing. Saya buka absen dulu. Ini pakai absen bulan manu. Oke. Aida ada? Kamu sebutkan ya. Aida ada? Ada, Bu. Ada. Ajeng? Ada, Bu. Akira? Akira? Oh, berarti Akira nggak ada. Saya copy dulu bentar. Berarti Akira nggak masuk. Berarti Akira nggak anu ya. Kalau yang nggak mau digabung ke Zoom berarti saya anggap nggak masuk loh ya. Kalau tidak ada pemberitahuan. Oke, Akira berarti tidak masuk ya. Saya share di sini. Ini yang Akira nggak masuk berarti ya. Oke, Akira nggak masuk. Oke, Angelin ada Angelin? Kalau namanya disebutin boleh menjawab loh, dibuka mikrofonnya Angelin. Oke, Angelin tidak ada. Arjuna. Tidak ada. Ada.
Aruna ada ya? Bu. Ya. Terus Deta ada. Angel ada. Stella ada. Kalista. Kalista ada enggak? Kalista kayaknya saya nggak lihat deh. Kalista, saya lihat dulu. Kalista. Kalista kan nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Harusnya dipakai Karel adiknya. ada. Kristina ada ya. Daud ada. Asandi ada. Sabrina ada. Evan ada. Tata. Saya lihat Tata. Dengar suara saya, Kak? Tata. Oh, ada. Tata ada. Audrey, Aurel ada. Gisel. Gisel ada enggak di sini, Gisel? Gisel. Gisel juga enggak ada. Kak Klero. Ya. Terus juga. Juga ada enggak? Enggak. Ada. Jojo, Jojo. Kelihatan mukanya Jo. Ya, ada. Terus Loli ya? Loli hadir, Bu. Ya, Loli hadir. Tia? Hadir. Areta? Areta? Areta ada enggak, Areta? Oh, Areta enggak ada. Maxi ada ya? Mikael ada? Asel ada? Via ada enggak Via? Via tolong kalau ada dijawab pertanyaan. Via? Via enggak ada. Oh, Via enggak ada. Oke, terima kasih. Via enggak ada. Oke. Terus Petra ada, Satria. Satria ada enggak? Ada. Oke. Serly? Ada. Terus Tegar ada ya? Jawas ada. Tuhu? Ada. Vero ada? Ada. Ian? Ian? Ada. Pano ada. Nah, berarti yang hadir cuma berapa yang tidak hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak yang tidak hadir. Oke, kita akhiri kegiatan jumpa dapat pagi hari ini kalau tidak ada yang bertanya. Kita akhiri jumpa dapat pagi hari ini jika tidak ada yang bertanya. Oke. Kita akhiri kegiatan jumpa dapat pagi hari ini dengan berdoa dulu, minta tolong untuk nomor absen 9 ditambah 9. Nomor absen 18. Siapa nomor absen 18? Kembar kita 18 sih kembar. Audrey. Ya, Audrey, Bu. Ya, Audrey. Mimpin doa ya, Audrey ya. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya, Bu. Melancarkan berkatan. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk KKM besok saya akan membahas dari halaman. Minta tolong didengarkan saya dulu ya. Minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Untuk KKM besok saya akan mulai membahas dari halaman, tolong didengarkan saya dulu. Saya akan membahas halaman 22. Kita akan membahas latihan halaman 22
sampai 24. Untuk AKM besok pagi saya akan membahas halaman 22 sampai 24. Langsung membahas soal-soal ya. Tidak langsung ke materi, saya akan membahas ke soal-soal. Berarti besok disiapkan buku AKM dari halaman 22 sampai 24. Yang belum ambil AKM cuma tinggal Daud, yang lainnya sudah semuanya. Berarti besok kita akan membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Ya, besok disiapkan, kalau bisa semua bisa ikut Zoom pada besok pagi. Kita mulainya Zoom 9:30 saja ya. Atau mau jam 9. Kelas 1 kelas 1 Zoom-nya jam berapa, Tegar? Kelas 1 Zoom-nya jam berapa? Jam 10 aja. Maxi cancel Zoom jam berapa? Maxi. Cancel Zoom jam berapa? Maxi dengan saya. Kelas 1 jam 9. Oh, salah satu tuh jam 9. Berarti kita yang mundur ya, berarti ya 9:30 ya. Berani? Berani. Ya. Berarti kita Zoom-nya besok jam 9:30 disiapkan materi-materi dari AKM halaman 22 sampai 24. Kita akan membahas langsung bahas soal saja. Nomor 1 sampai nomor 6. Untuk buku tema itu dikumpulkan hari Sabtu ya, buku tema LKS-nya. LKS tema dikumpulkan hari Sabtu yang tugasnya kemarin. Kemudian tugas yang hari ini tadi PTS-nya itu dikumpulkan hari Sabtu. Jelas? Jelas? Oke. Kita foto bersama lagi Seo, Ben Ngano. Yo. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim lagi fotonya lagi biar ada bukti ya kalau kalian sudah ketemu. Kita foto lagi 1, 2, 3. Oh, ini ada Areta di sini. Areta, bisa dikeluarkan gambarnya Areta? Areta? Halo Areta? Areta? Oh, ini Areta atau bukan, ya? Ya, Bu, dari namanya Manuela. Iya, tapi nggak ada orangnya. Bisa. Oke, kita akhiri kegiatan pada Zoom pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bu Lucy karena ini hari ini tidak ada yang bertanya. Saya lanjutkan pertemuan besok jam 9:30 ya. 9:30. Oke? Kita tutup ya. Zoom pada pagi hari ini tetap semangat ya. Dah semuanya. Terima kasih, Bu Lucy. Sama-sama. Ya. Pasti Bu Lucy. Sama-sama.